Dan di depan nelayan-nelayan lainnya, Great White Shark itu menggigit kepala Manuel hingga terlepas. Hey guys, it's Nancy and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terutama untuk kalian yang penasaran atau senang aja gitu dengan hal-hal menarik seperti yang kita akan bahas malam ini. Hari ini kita akan ngomongin hiu, Sharkies. Minggu lalu aku sama NCC sempat nonton film hiu, judulnya The Last Breath, dan aku nggak tahu kenapa dari dulu aku suka aja sama film-film hiu. Walaupun aku sebenarnya juga denger bahwa hiu itu gak semengerikan yang ada di film-film. Hiu adalah salah satu ikan yang bisa ditemukan hampir di seluruh perairan dunia. Walaupun begitu, kalian mungkin pernah dengar bahwa sebenarnya lebih banyak orang yang meninggal karena kecelakaan mobil daripada orang yang meninggal akibat shark attack. Setiap tahunnya hanya ada sekitar 60-70 serangan hiu yang dilaporkan di seluruh dunia. Dan sebanyak 60% dari serangan hiu terhadap manusia itu biasanya terjadi di perairan keruh dengan jarak pandang yang terbatas. Ini menurut catatannya ISAF, International Shark Attack File. Dari dulu aku cinta banget sama orca, tapi 2 minggu terakhir aku banyak banget nontonin video-video sharks. Selain video, aku juga baca-baca, katanya nih sebenarnya manusia itu bukanlah tujuan utama hiu saat mencari makanan. Dalam banyak kasus bahkan dikatakan bahwa sebenarnya sampai terjadinya shark attack itu kebanyakan karena hiu mengira manusia itu binatang lainnya kayak anjing laut, singa laut, dan ketika mereka menggigit manusia, kata expert, sebenarnya mereka tidak menggigit untuk langsung memakan, tapi untuk mencari tahu. Jadi mereka kayak penasaran ini tuh apa, makanya mereka gigit untuk mengetahui apakah ini mangsa atau bukan. Dan cara mereka mengetahui adalah ya dengan menggunakan giginya mereka, karena kan mereka nggak punya tangan. Kenapa nggak endus-endus dulu, kenapa harus dicoba gitu? Kalau keracunan gimana? Anyways, barusan itu adalah prep talk aku agar kalian gak overthinking ketika mendengar materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang serangan-serangan hiu fatal yang terjadi in the modern world. Jadi baru-baru ini, beberapa dekade terakhir, yang saking fatalnya akan membuat kalian super overthinking the next time you're going to a beach. Sumpah, aku tuh takut banget, kayak aku ngerasa bahwa ini cocoknya masuk neror sebenarnya. Langsung aja, let's get to it. Kita akan mulai dengan kasusnya Cameron Robbins. Cameron Robbins ini adalah seorang lulusan SMA berusia 18 tahun dari Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat. Nah, dia sama teman-temannya naik cruise untuk menjalani sebuah kayak trip perpisahan lah. Dan mereka memilih kapal pesiar Blackbeard's Revenge yang melalui Bahamas. Jadi ini tuh trip untuk merayakan kelulusan dia bersama teman-temannya. Pada 24 Mei tahun 2023, ada semacam kayak pesta di kapal pesiar tersebut malam-malam, dan Cameron sama teman-temannya itu mulai minum alkohol. Pas mereka lagi main-main nih, tiba-tiba ada salah satu temennya ngasihin dia dare, tantangan gitu kayak, Cameron, aku dare kamu untuk loncat ke dalam laut. Posisinya pada saat itu tuh jam 11 malam dan everything was pitch black, semuanya bener-bener gelap, laut pun cuman kelihatan ya hitam saja. Dan dengan nekatnya, di bawah pengaruh alkohol, Cameron loncat dari kapal pesiar. Orang-orang langsung berkerumun, berteriak-teriak bilang kayak, hey, kamu ngapain? Salah seorang penumpang juga melemparkan pelampung penyelamat dari kapal, meminta Cameron yang udah jatuh di laut untuk berenang ke arah pelampung tersebut. Di rekaman yang diambil salah satu temannya Cameron, terdengar beberapa temannya yang masih kayaknya di bawah pengaruh alkohol, masih bercanda-canda, bahkan bilang kayak bye-bye. Dan suara orang-orang lain yang frantic, panik banget kenapa Cameron ada di bawah situ, meminta dia untuk berenang. Ada suara juga yang bilang bahwa ada hiu. Nah, anehnya Cameron bukannya berenang menuju pelampung, dia malah berenang menjauh dari pelampung. Dan sesaat kemudian di rekaman yang sama, tiba-tiba Cameron hilang begitu saja. This kid fucking jumped off. Oh my god. Oh bye bye. Oh shit. That shit. Hey, grab the buoy. Hey, the buoy. Yo, this
It's fucking gone, bro. Jadi klip terakhir, momen-momen terakhirnya Cameron itu ramai banget tahun 2023 dengan semua orang mencoba untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi sama Cameron. Ada beberapa bayangan di air yang banyak orang rasa merupakan bukti adanya shark atau hiu di tempat dimana Cameron jatuh. Ada juga yang berteori bahwa mungkin saja dia tuh sebenarnya ketarik sama arus dari bawah kapal. Tapi melihat dia menjauh dari kapal dan gak ada tarikan terhadap pelampung yang masih mengapung di air, kemungkinan besar memang Cameron ditarik ke bawah sama sesuatu. And many believe that it was shark. Banyak banget yang percaya bahwa yang melakukannya adalah hiu-hiu lapar yang ada di Bahamas. Next ada Liza Mondi. Liza ini adalah seorang perempuan berusia 24 tahun yang pada 16 Maret tahun 2011 pergi nih sama salah satu rekannya, Rowan Cutbush dan Mark Green, untuk surfing, bermain selancar, dan wakeboarding. Suatu ketika Liza lagi wakeboarding, tau kan kalian yang kayak gitu, tiba-tiba aja dia mencoba untuk melompati sebuah ombak, tapi dia terjatuh. Jadinya papan yang ada di bawahnya dia kelepas. Dan waktu dia kelepas itu, dia mencoba untuk berenang balik ke perahu. Pas dia berenang ke perahu, tiba-tiba aja sesuatu muncul dari dalam lautan. Lisa pada saat itu ada di dalam air dan tiba-tiba dia ngeliat di depan muka dia sendiri, guys, adalah wajah seekor hiu. Saking kagetnya dia tiba-tiba ngeliat hiu di depan mukanya, Liza itu sampai hilang kesadaran. Dan katanya pada saat itu dia ngerasa dia baru aja tertabrak kereta. Nah, teman-temannya Liza ngeliat nih si Liza lagi diserang sama hiu. Bahkan si Mark itu ngeliat hiunya ngelempar Liza ke udara. Dan ketika Mark sama Rowan ngeliat Liza udah mengapung di lautan, baru mereka mencoba untuk menarik Liza ke perahu. Mark mencoba untuk memberikan pertolongan pertama pada luka-lukanya Liza pada saat itu, terutama lengannya. Oh my god. Jadi waktu dibawa sama Mark sama Rowan ke perahu, itu kondisinya Liza, wajah sama lehernya Liza itu terkoyak. Aku yakin kita nggak bisa masukin sebenarnya foto-foto ini di dalam video ini. Jadi kalau misalkan kalian mau cari sendiri, silahkan Google foto-fotonya Liza yang asli. Tapi mungkin nanti Anya bisa gambarin, setidaknya kalian tahu apa yang aku lihat pada saat ini. Jadi wajahnya Liza itu benar-benar terkoyak di bagian sini. Di bagian rahang kanannya ada luka yang menganga sampai pembuluh darahnya itu bisa kelihatan. Seluruh tangan kirinya juga hampir hancur. Sebagian besar dari otot sama pembuluh darahnya itu hilang. Ini dua-dua tangannya ya, berarti ya di sini nih kayak. Jadi dia kayak bener-bener gini nih, gitu ya. Dia satu, iya, jadi kayak mungkin jawanya tuh dari sini sampai ke sininya sih. Sesampainya di rumah sakit John Hunter di Newcastle, Liza ini langsung dilarikan ke ruang operasi. Operasinya memakan waktu sampai 16 jam. 6 jam untuk mengoperasi wajahnya dan 10 untuk lengannya. Dan pada saat itu, lengannya Liza itu udah hampir banget diamputasi. Tapi untungnya dokter tuh berhasil menjahit luka-luka di tangannya, jadi dia nggak jadi diamputasi. Liza dirawat selama 2 minggu, tapi walaupun dia akhirnya sembuh, katanya pergerakan dari tubuhnya itu jadi nggak kayak dulu, sangat-sangat terbatas, terutama gerakan tangannya. Dokter memperkirakan bahwa dia akan sembuh mungkin bisa normal lagi sekitar 2 tahun. Tapi dokter juga nggak yakin apakah fungsi dari syaraf-syaraf yang ada di tangannya tuh akan kembali normal. Nah, tapi untungnya sekarang Liza sudah bisa menggerakkan tangannya dengan baik dan dia juga tergabung dalam Australian Marine Conservation Society yang berupaya untuk melindungi hiu. Dia perasaannya tuh kayak tiba-tiba buah gitu. Spesifik karena kereta api gitu loh. Ya mungkin gitu aja, kayak rasanya kayak ditabok sama sesuatu yang besar gitu. Next ada kasusnya Manuel Lopez. Jadi pada 5 Januari tahun 2023 kemarin, Manuel Lopez, seorang nelayan berusia 53 tahun dan juga seorang penyelam yang sangat handal. Pada saat nelayan-nelayan lagi mencari ikan di lautan, guys, tiba-tiba saja lihat ada Great White Shark. Nah, Great White Shark ini sebenarnya udah diomongin sama para nelayan-nelayan pada hari itu. Jadi kayak beberapa hari sebelumnya udah kelihatan ada Great White Shark
di situ. Makanya banyak orang bilang kayak jangan nyelam dulu deh, jangan nyelam dulu soalnya ada shark. Tapi berhubung lagi ada kelangkaan makanan laut dan juga ada demand atau permintaan yang meningkat, Manuel memutuskan bahwa hari itu dia akan menyelam. Palingan hiunya udah nggak ada dan juga the possibility kemungkinan seseorang dimakan sama hiu itu juga kecil banget. Pada saat nelayan-nelayan lagi mencari ikan di lautan guys, tiba-tiba saja Manuel Lopez memutuskan untuk menyelam sekitar 18 meter untuk mencari X-Tribe. X-Tribe ini adalah moluska yang mirip sama kerang dan dia tuh ada di pantai Jose sebelah barat Meksiko. Masuklah Manuel ini ke dalam lautan karena orang-orang juga taunya dia ini adalah penyelam yang handal dan Manuel ini juga dikenal lah sama nelayan-nelayan di situ. Masuklah Manuel ke dalam air dan Jose Bernal ngelihat si Great White Shark itu tiba-tiba berenang mendekat sama Manuel. Dan right in front of his face, tepat di depan mukanya Jose Bernal, dia melihat Great White Shark itu mulai mencabik kedua bahunya Manuel. Dan di depan nelayan-nelayan lainnya, Great White Shark itu menggigit kepala Manuel hingga terlepas. Nah, semua orang kaget banget kenapa ini bisa terjadi. Karena hiu itu memang jarang banget menyerang manusia, lebih jarang lagi menyerang kepala dan bahunya manusia. Akhirnya para ilmuwan pun mencari tahu dong kayak kenapa hiu yang satu ini kok sampai memutuskan kepala seseorang. Dan para ilmuwan menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bahwa Manuel diserang karena suara yang dia buat ketika dia sedang memanen moluska itu menarik bagi Great White Shark atau hiu putih itu. Dan karena dia lagi manen moluska, kemungkinan nih si hiu itu mikir bahwa dia juga mangsa yang tepat buat si hiu. Jadi mungkin manennya tuh kayak pakai sesuatu yang bikin suara gitu sampai akhirnya hiunya mendekat. Karena katanya kalau kalian amit-amit cabang bayi ketemu sama hiu di lautan, coba untuk tenang dan tidak membuat splashing sound. Kalau misalkan kalian bikin cepak di atas, mencoba untuk berenang jauh, first of all kalian tidak akan pernah bisa menang cepet-cepetan sama hiu. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian cepak gitu, hiu akan mendekat berpikiran bahwa kalian adalah mangsa yang sedang terluka. Karena kalian mencoba untuk ke atas, cepak gitu, maka mereka akan memangsa kalian berpikiran bahwa kalian adalah mangsa yang mudah untuk dimangsa. Diterkam. Jadi kayak kalau misalkan ada hiu, kalian harus diem aja. Kalau bisa lihat-lihatan sama hiu tuh. Kalau nggak pingsan duluan aku udah makan. Jangan cepak-cepuk. Mungkin aku turun ke bawah. Kalian tahu nggak sih itu apa yang ada satu cewek yang kayak try to divert the shark. Jadi kalau misalkan ada yang datang katanya kalian harus pegang palanya, tundukin, terus pindahin gitu kayak teng gitu kan, pindahin gitu. Mampus ya aku suruh ngeluarin tangan ke depan. Untuk diem tenang aja kayaknya sulit. Iya, untuk lihat-lihatan sama hiu aja saya belum tentu bisa, apalagi suruh gak tau lagi. Tapi itu buat tiger shark aku nggak yakin juga kalau misalkan great white shark bisa diapain gitu. Kebuka dikit aja giginya aku langsung barter behel, mau barter. Saya bayarin. Next ada kasus yang sebenarnya rada heartbreaking guys, super heartbreaking. Ini adalah kasus yang terjadi sama seorang Tamayo Perry. Tamayo Perry ini adalah seorang professional athlete, jadi dia adalah peselancar profesional tapi juga seorang aktor pengganti atau pemeran pengganti di film-film besar Hollywood. Tamayo juga bermain di film Pirates of the Caribbean. Tamayo ini udah jadi peselancar dari dia kecil karena dia ini besar di Hawaii. Nah, walaupun gak ada rekaman dari kejadian, hal yang sangat heartbreaking adalah tahu bahwa Tamayo Perry itu kehilangan nyawanya saat dia berselancar di pantai utara Oahu dan tiba-tiba saja dia digigit sama hiu. Ini adalah seseorang yang sudah ada di lautan dari dia kecil. Dan cerita dia ditemukan juga lumayan miris. Jadi Departemen Keselamatan Laut Honolulu serta pemadam kebakaran, kepolisian, dan layanan medis darurat tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang bilang bahwa dia ngelihat ada orang yang sepertinya lagi kesusahan, menderita akibat gigitan hiu. Dan pada saat itu ada penjaga pantai yang mencoba untuk menyelamatkan Tamayo. Ditariklah dia keluar dari lautan, ditaruh di pantai di mana dia dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan. Saat dia meninggal usianya baru 49 tahun. Dan saat dia diselamatkan dibawa ke pantai itu dia sudah kehilangan lengan dan juga kakinya. Next.
Next ada Carrie dan Tabitha Sullivan. Ini baru banget terjadi guys, 4th of July, jadi baru aja 4 Juli 2024 kemarin, sepasang suami istri di Texas Utara, Amerika Serikat memutuskan untuk menghabisi 4th of July mereka di Pulau Padre Selatan, Amerika Serikat. Berenanglah mereka di laut dan katanya Tabitha saat dia sama putrinya hendak naik ke pesisir pantai, dia membalikan tubuhnya dan dia ngelihat ada sesuatu yang gelap di dalam air. Nah, Tabitha mikir ya pertama kali kayak, oh ini kayaknya ikan besar deh. Jadi tadinya dia mau tendang aja tuh ikan. Tapi pas dia mau nendang nih, tiba-tiba ikan tersebut langsung mencaplok kakinya dia. Dan caplokannya keras banget, kuat banget. Sama cepatnya dia dicaplok, ikan ini juga melepaskan kakinya dia. Dan disitulah dia sadar bahwa ini adalah gigitannya ikan hiu. Tabitha mencoba untuk berenang ke pantai, tapi pada saat itu semua tuh udah merah guys di sekitarnya Tabitha. Dan suaminya Tabitha, Carrie, berhasil akhirnya menangkap Tabitha. Jadi si Carrie membopong istrinya ke arah pantai tanpa dia tahu guys, ternyata merah-merah yang jatuh dari tubuhnya Carrie di belakang itu diikutin juga sama ikan hiu yang sama. Dan ikan hiu tersebut ngikutin Tabitha sampai ke perairan yang dangkal. Begitu Carrie sadar bahwa ikan hiu yang sama mencoba untuk mencaplok istrinya lagi, dia mencoba untuk berantem sama si hiu. Dilawanlah pakai tangan kosong. Dan akibat dari perlawanan tersebut, Carrie terluka di bagian kaki kanannya akibat digigit sama hiu beberapa kali. Betis kakinya Tabitha itu juga digigit hingga hampir putus sampai tulang kakinya terlihat. Dan ini ada rekamannya karena banyak turis pada saat itu, banyak orang yang merekam. Dan aku ngeliat juga video dimana kayak betisnya Tabitha tuh udah sisaan doang, sisaan caplokan gitu, kayak segini hilang guys. Pusing banget liat itu ya. Next. Oke guys, kayaknya buat video ini aku putuskan ini yang terakhir for now. Ini adalah kasusnya Vladimir Popov. Ini so heartbreaking. Jadi Vladimir Popov berusia 23 tahun adalah seorang turis yang lagi ke Egypt atau Mesir untuk berlibur. Dia pergi sama keluarganya, dan ketika dia di Mesir, dia sama keluarganya ya nyantai aja, nyantai untuk berlibur. Papanya Vladimir, Yuri, mengatakan bahwa hari itu mereka tuh ke pantai untuk bersantai. Vladimir memutuskan bahwa selain dia mau santai di pinggir, dia mau juga berenang karena pada saat itu emang ada beberapa orang yang berenang di spot yang sama. Pergilah dia sedikit jauh nih dari deretan restoran yang ada di pinggir jalan. Tiba-tiba aja ada sesuatu yang kayak mengganggu dia di dalam air. Nah, ini terjadi kalau menurut Yuri dalam hitungan detik. Out of nowhere, tiba-tiba aja muncul sesuatu gitu. Tapi yang terjadi sama Vladimir ini terjadi di depan semua orang, dan semua orang cuma bisa teriak, bilangin ke orang-orang lain yang masih berenang bahwa ada shark, ada hiu di situ. Sementara Vladimir pada saat itu bener-bener dia mencoba untuk survive, berkali-kali digigit dan dihantam sama hiu sampai dia dilempar ke atas. Semuanya terekam video. Dan kata-kata terakhirnya itu cuman dia minta tolong sama papanya. Kayak, "Papa, selamatkan aku." Tapi bisa apa gitu. Tim penyelamat pun pada saat itu ngeliat kejadian ini langsung mencoba untuk menghidupkan perahu mereka. Tapi dalam waktu itu udah too late, udah terlalu terlambat begitu mereka sampai di spot dimana Vladimir diserang sama hiu. Dan diketahui setelahnya bahwa ternyata hiu yang menyerang Vladimir itu menyeret tubuhnya selama 2 jam di dalam air. Hiu tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan beberapa bagian tubuh Vladimir ditemukan di dalam perut hiu, sementara sisanya ditemukan oleh nelayan dari laut. Bahkan bukan cuma papanya Vladimir yang ada pada saat itu, pacarnya Vladimir juga pada saat itu melihat apa yang terjadi sama Vladimir. Oh, dia sama pacarnya berdua, tapi yang di-attack cuma dia. Oh my god. Tapi 2 jam sih dendam ya. Kayak maksudnya, what is the shark's problem? Like, holy shit, 2 hours? Tapi yang sad juga ternyata shark ini terakhir ditangkap dan di black gitu. Iya, dimumiin mau dimasukin ke museum. Videonya serem banget kalau misalkan kalian berani ngeliat, tapi kalau enggak nggak usah sih, nggak apa-apa. Dan
Noise itu tadi adalah beberapa shark attacks yang sebenarnya terekam ya. Kita juga nggak tahu nih, ada pasti serangan-serangan yang tidak pernah diketahui. Apa yang terjadi di bawah lautan itu such a mystery, sebuah misteri yang besar. Makanya despite banyaknya pengetahuan tentang hiu dan ternyata mereka sebenarnya seperti ini dan seperti itu, kita harus ingat juga ya, walaupun banyak banget nih wisata-wisata yang berhubungan sama hiu, jangan pernah lupa bahwa hiu tuh banyak macamnya. Mau dibilang sejinak apapun, tetap adalah predator laut yang sangat berbahaya. Don't play around sama dengan binatang-binatang lainnya, mau singa, harimau, dan lain-lain. Walaupun sudah dijinakkan, percayalah bahwa insting binatang mereka masih pastinya ada. So always be careful. Anyways, stay safe. Semoga kalian gak terlalu stres karena video ini. Apalagi yang harus kita bahas, kayaknya next time aku tuh mau ntar deh. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Dalam kesempatan selanjutnya kalian gitu, the next time selanjutnya kalian gak enak nih kak. Jadi minggu lalu aku sama NCC sempat nonton film hiu, apa judulnya? Tapi sebenarnya aku tuh sering juga denger dari orang-orang yang bilang bahwa hiu itu sebenarnya nggak apa sih? Ulang nih Phil. Ya udahlah.